1 Oktober 2019, Selasa besok ada 575 anggota DPR RI akan dilantik untuk masa bakti 2019-2024. Lalu apakah DPR baru ini akan membawa harapan baru untuk wajah Parlemen Indonesia ke depan? Rekan saya Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check. Eva, silakan. Ya, Wahyu, hari ini menjadi hari terakhir masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Dan besok 1 Oktober 2019 saatnya menyambut 575 anggota DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik di Gedung Parlemen Senayan. Lalu apakah DPR baru akan membawa harapan baru bagi wajah parlemen kita? Kita lihat data dan faktanya. Ya, bagi DPR baru ada sejumlah RUU warisan DPR lama yang harus diselesaikan pembahasannya di periode 2019-2024. Apa saja kita lihat ya, ada RKUHP, kemudian RUU pemindahan ibu kota, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU pertanahan, RUU lembaga pemasyarakatan atau RUU PAS dan juga RUU Minerba. Nah, dari RUU warisan ini, dua diantaranya adalah RUU yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, yakni RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta langsung untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU tersebut kepada DPR periode 2014-2019. Presiden meminta dua RUU, yakni RKUHP dan juga RUU PAS dibahas kembali di periode 2019-2024. Tujuannya agar kajiannya ini lebih mendalam dan juga memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Nah, kinerja DPR periode 2014-2019 tak lepas dari sorotan publik karena beberapa catatan nih pemirsa. Salah satunya adalah terkait dengan kinerja legislasi. Untuk periode 2014-2019, total RUU yang disahkan yakni 84 undang-undang. Angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya, yakni di periode 2019-2014 yang mencapai 125 undang-undang. Nah, kinerja legislasi anggota DPR ini pun dikritik oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi yang menyebut DPR gagal menghasilkan produk undang-undang. Anggota Dewan berdalih bahwa DPR memang tidak mengejar kuantitas, namun kualitas. Nah, kalau Anda apakah sependapat pemirsa kalau undang-undang yang dihasilkan oleh DPR periode ini berkualitas? Ini juga menjadi tantangan anggota DPR baru agar mampu menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Salah satu indikatornya ini tidak mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana dengan komposisi legislator petahana dan juga wajah baru untuk parlemen periode mendatang? Ini KPU mencatat hampir setengah persentase anggota DPR terpilih merupakan pendatang baru. Namun persentase anggota DPR petahana masih lebih tinggi nih dibandingkan dengan anggota DPR RI wajah baru. Kita lihat datanya, untuk anggota DPR RI non petahana atau wajah baru angkanya adalah 49,74% atau sekitar 286 orang. Sedangkan untuk petahana yakni 50,26% atau 298 orang. Nah, apakah ada harapan baru nih di DPR mendatang atau sama saja? Peneliti Formapi pesimis karena menurutnya dominasi wajah anggota lama plus kekuatan parpol yang sama tidak akan banyak menyisakan ruang bagi anggota DPR baru untuk berkiprah leluasa bagi perubahan parlemen. Kalau Anda bagaimana pemirsa, optimis atau pesimis nih? Nah, lalu ngomongin soal keterwakilan perempuan di parlemen, ini sayangnya belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut mewajibkan keterwakilan perempuan di DPR sekurang-kurangnya 30% di setiap daerah pemilihan atau dapil. Anggota DPR RI perempuan 2019-2024 jumlahnya adalah 20,5% atau 118 orang. Nah, angka ini meskipun memang belum memenuhi target 30% keterwakilan perempuan, namun angkanya naik 3% kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, yakni keterwakilan perempuan untuk periode 2014-2019, yakni 17,6% atau 97 orang. Ada beberapa faktor yang membuat ada kenaikan 3% nih keterwakilan perempuan di Senayan. Kita lihat apa saja faktornya. Pertama adalah terkait dengan regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang tadi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan di DPR sekurang-kurangnya 30% di setiap daerah pemilihan atau dapil.
Kedua adalah faktor nomor urut. Nih, data dari Perludem menyatakan bahwa pada pemilu 2019 ada 235 caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1. Sedangkan caleg perempuan yang di nomor urut 2 terdapat 372 orang. Nah, penempatan nomor urut dinilai mempermudah caleg perempuan untuk lolos ke Senayan. Ketiga adalah faktor pesohor atau artis. Setidaknya ini tercatat 91 caleg yang berasal dari kalangan artis. Mayoritas caleg artis tersebut adalah perempuan. Dan yang keempat adalah faktor kekerabatan politik. Nah, kalau menurut penelitian dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, ada sekitar 40 caleg perempuan yang lolos ke Senayan tahun ini memiliki latar belakang politik kekerabatan, alias berhubungan darah dengan elit politik, pejabat negara, atau kepala daerah. Iya. Besok 1 Oktober 2019 akan digelar sidang paripurna awal jabatan 2019-2024. Dengan agenda kita lihat ya, agendanya yakni pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, kemudian pelantikan anggota DPD periode 2019-2024, dan juga ini pemilihan pimpinan DPR dan DPD periode 2019-2024. Iya, Wahyu dan juga pemirsa, jadi kurang dari 24 jam kita akan menyambut DPR baru periode 2019-2024. Betulkah anggota DPR baru ini akan membawa harapan baru? Salah satunya adalah merubah persepsi negatif masyarakat terhadap parlemen. Kita lihat aja nanti. Wahyu. Baik, terima kasih Eva Wondo atas pemaparannya dalam segmen Fact Check tadi.